Halo sahabat akuntan, di episode IAI Jatim News kali ini kita akan mengupas mengenai kisah perjalanan akuntan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat IAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Profesor Cipto Hadi Sawarjuwono, MEC, PhD, CPA, CA. Beliau merupakan dosen Universitas Airlangga dan juga beliau memperoleh gelar guru besar dalam bidang akuntansi pada tahun 2006. So, langsung aja kita menuju ke rumahnya. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah Ketua Dewan Penasihat IAI Wilayah Jawa Timur, Profesor Cipto Hadi Sawarjuwono, MEC, PhD, CPA, CA. Nah, beliau dalam keterkaitan organisasi profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, telah aktif sejak setelah lulus sarjana dan diamanai menjadi sekretaris. Kemudian beliau dipercaya menjadi Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur mulai tahun 2003 sampai tahun 2017. Di topik kisah perjalanan akuntan kali ini, yuk kita langsung ngobrol bareng beliau. Nah, sahabat akuntan, saat ini saya sudah berada di rumah Pak Cipto Hadi Sawarjuwono dan inilah Pak Cip. Bagaimana kabarnya Pak Cip? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kesibukan Bapak di tengah pandemi ini kayak gimana nih Pak? Jadi kalau saya pribadi ya dengan adanya pandemi itu tidak terpengaruh, artinya cuman kuliahnya dari rumah. Tetapi semua fasilitas itu ada, ini alhamdulillah. Dan saat ini Bu Cip juga sedang menguji. Jadi sama-sama kita dengan Bu Cipto itu sama-sama di Erlangganya, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun ada pandemi ini, kegiatan Bapak mengajar tidak terhalang sama sekali? Tidak terganggu sama sekali. Rumah, ya, Pak, ya? Nah, itu tadi. Kalau kita bicara mengajar itu, mahasiswanya itu loh yang harus dipertanyakan tuh ya. Jadi dari 60 kadang-kadang hanya 40 orang. Atau yang hadir 50-an orang tetapi tidak on-kan videonya. Jadi kalau dia on-kan videonya kan nggak ngerti apa dia hadir atau tidak. Betul. Iya Pak, melihat IAI, khususnya IAI dan IAI Jawa Timur nih Pak, sekarang ini banyak sekali kegiatannya kan Pak, padat sekali. Dan banyak sekali masyarakat luar tuh sangat berminat mengikuti pelatihan yang ada di IAI. Dan juga melihat kiprah Bapak di IAI Wilayah Jawa Timur. Boleh dong Pak diceritain ke kita awal mula adanya IAI Wilayah Jawa Timur itu di tahun berapa? Baik, jadi begini, kalau kita bicara tentang IAI Jawa Timur, saya ingat pada waktu saya sekolah, jadi pada waktu saya kuliah pertama itu sekitar tahun 74, memang cita-cita orang itu menjadi akuntan publik. Itu memang benar seperti itu. Nah, setelah saya lulus, saya baru tahu ada IAI Jawa Timur gitu kan. Ada IAI Jawa Timur, tetapi IAI Jawa Timur itu hanya nama saja. Aktivitasnya tidak ada sama sekali. Maka dari itu setelah saya dijadikan sekretaris pada waktu pertama kali pengangkatan itu saya dijadikan sekretaris, kemudian harus diingat loh ya orang-orang yang bermanfaat yang memberikan sumbangan meskipun tidak langsung itu Pak Wiyoko. Pak Wiyoko Suwandi itu adalah pemilik kantor di mana saya bekerja. Ya itu Pak Wiyoko Suwandi itu di sana. Beliau lah yang menginstruksikan bahwa Cip, kantor tanpa sekretariat itu sama aja bohong. Maka gunakanlah kantor akuntannya itu yang waktu itu strategis posisinya di Raya Darmo, jadikanlah sekretariat. Jadi itulah sambil memanage gitu ya. Tetapi saya mulai dulu sudah punya bayangan karena saya sudah punya kegiatan, tidak mungkin kalau IAI itu saya kerjakan sendiri. Betul. Harus ada orang lain. Harus ada timnya ya Pak ya. Harus ada timnya. Pada waktu itu Pak Hadi siapa saya lupa, dan Mas Yuwono. Itu yang membantu saya membantu Pak Hadi itu adalah yang menarik iuran gitu kan. Pak Hadi, Mas Yuwono itu yang membuat aktivitas catatan-catatannya itu. Itu mulai dulu. Jadi awal tahun 82 atau 83 saya lupa gitu ya. Itulah saya mulai pencatatan semua saya catat. Nama-nama itu saya catat. Maka dari itu kalau nama saya di dalam nomor itu nomor 11 ya maklum. Karena semua itu sangat tergantung pada saya. Tapi saya harus mengingat ada Pak Mustafa, ada Pak
Supoyo yang dulu-dulu yang tapi itulah mulai berdirinya itu. Itu mulai berdirinya loh Pak. Nah, di Malang itu karena saya mulai dulu punya keyakinan bahwa akuntan itu tidak hanya berpusat di Surabaya, tapi menyebar di seluruh Jawa Timur. Orang pintar juga menyebar. Maka dari itu Malang itu sudah mulai dulu saya beri kesempatan untuk menjadi wilayah tersendiri. Jadi dulu Jawa Timur itu ada dua, ada Surabaya, ada wilayah Malang. Tetapi yang bagaimanapun adalah orangnya. Orang mau berkorban itu tidak apa namanya, tidak bisa dihitung. Bisa dihitung orang yang mau berkorban itu. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi mulai dulu loh ya, wilayah Malang itu kita berikan. Yang sekarang istilahnya komisariat. Oh baik. Jadi ya ada komisariat. Maka dari itu komisariat di seluruh IAI yang punya komisariat itu hanya Jawa Timur. Yang punya IAI muda yang saya berikan SK itu juga Jawa Timur. Karena apa? Istilah saya itu dia ngomong mahal loh ya. Kalau tidak membakar rumah itu kan ya saya berikan aja segala macamnya itu. Toh itu di dalam tanggung jawab saya gitu kan. Saya bisa mengontrol. Maka dari ada komisariat Malang, ada komisariat Jember, ada komisariat Madura. Saya lupa berdirinya dari mana dulu. Ada Jember, Banyuwangi mungkin atau Kediri. Ya, yang terganggu itu adalah kita ke barat itu mana itu setelah Mojokerto, Jombang, ada Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nganjuk itu dulu juga mau berdiri gitu. Baik. Jadi ini udah banyak sekali komisariatnya karena Pak percaya nggak akuntan itu nggak cuma di Surabaya aja kira-kira yang seperti ya, itu. Jadi balik lagi sejak berdirinya Surabaya. Iya. Nah, kalau ditanya orang-orangnya yang paham itu semua sudah almarhum. Pak Supoyo sudah almarhum, Pak Wiyoko almarhum, Pak Mustafa sudah almarhum, Pak Madi Putra sudah almarhum. Yang masih ada itu Pak Suparlan, Pak Frans ya, kemudian Pak sebetulnya saya catat di dalam karena nama-nama saya lupa itu problem. Iya. Termasuk Pak Widartoyo dan Pak Sugeng Prapto itu yang aktif. Jadi nama-nama itu dia adalah pelopor ya Pak ya, berarti pelopor. Kira-kira. Tapi sebagian sudah meninggal. Sudah meninggal. Almarhum. Sudah meninggal. Dan sebagian juga masih ada ya Pak ya, generasi pertama lah istilahnya, generasi awal. Jadi yang harus dibanggakan yang saya banggakan itu adalah zaman dulu. Kalau kita pinjam ke bank, biasanya adalah sekolah ijazah aslinya disekolahkan tuh ya. Tetapi kalau dengan saya tidak mau fotokopi. Jadi itu sudah banknya NISP. Ya meskipun itu adalah bank NISP itu siapa namanya itu adalah teman gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi tidak perlu ijazah aslinya, cukup fotokopinya asal saya teken. Jadi asal saya teken dan saya tidak ngawur gitu ya, yang kita kenal segala macam baik. Karena apa? Tidak ada jaminan toh Mbak. Tidak ada jaminan, jaminannya hanya kemauan untuk membayar. Padahal kalau kita bicara tentang Islam, Al-Baqarah ayat 283 itu ya, 283 itu menyebutkan silakan memberikan jaminan kalau yang tidak bisa dipercaya. Tapi kalau bisa dipercaya ya, nah itu yang saya gunakan. Saya bisa dipercayanya, orangnya yang dipercaya mencarinya itu setengah mati. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti pada saat Bapak menjadi sekretaris itu kegiatan dia itu hanya sebatas masih pencatatan anggota-anggota ya Pak, masih mendata anggota-anggota. Kemudian setelah Bapak menjadi sekretaris kan Bapak dipercaya juga nih menjadi ketua. Nah pada saat itu kegiatannya apa aja Pak itu? Sebetulnya saya tinggal dulu sekolah yang ya, mulai tahun 90 sampai 96 mungkin. Nah saya kembali dari Australia, sekolah itu dimulai dengan kegiatan di pendirian akuntan publik. Akuntan publik mulai memisahkan diri. Dulu Mbak ya, IAI itu cuma satu
Satu. IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia itu cuma satu. Tapi setelah itu ada kompartemen akuntan publik, ada kompartemen akuntan pendidik, ada macam-macam akuntan sektor publik, macam-macam kompartemen. Nah, akuntan publik itulah yang memisahkan diri sendiri. Dari IAI. Itu di rapatnya itu di Jogja kalau nggak salah dengan Pak Z. Saya hanya ingat namanya itu Z itu. Di Jogja memisahkan pada saat itu memisahkan diri. Memisahkan Jadi, diri. Satu Ya. organisasi sendiri ya Pak, Menjadi ya? organisasi IAPI. Oh, IAPI Ikatan Akuntan Publik Indonesia. pada dulu gabung dengan IAI Itu terus gabung. akhirnya Tapi karena kegiatannya itu menjadi satu. Nah, karena kenapa? Kita harus contoh di luar negeri, memang IAI segala macam dan IAPI itu berdiri sendiri. Kemudian IAMI juga berdiri sendiri. IAMI itu Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Itu yang berdiri sendiri. Jadi mulai dulu memang berdiri. Tadinya semua kompartemen. jadi semua kompartemen. Semua kompartemen tapi kemudian memisahkan diri. Istilah saya karena bercerai tidak sesuai. Memang aktivitasnya kan berbeda ya. Akuntan publik berdiri sendiri, akuntan manajemen juga menyiapkan. Dan semua ada kode etiknya sendiri-sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu Pak, kemudian kan ini IAI mulai berkembang. Nah, itu awal mula IAI mulai berkembang, apakah membentuk suatu kepengurusan sendiri, manajemen sendiri, atau bagaimana? Satu hal yang harus yaitu memang harus ada manajemen sendiri. Mbak Anis ini adalah salah satu penduduk pertama kali yang cukup lama gitu ya di IAI, mulai dari di Ngagel sebelah Jalan Ngagelnya sendiri itu Mbak Anis. Tetapi saya yakin bahwa tanpa manajemen eksekutif tidak mungkin orang akan berkembang. Karena apa? Kita semua sibuk. Ya kan memang saya saat ini banyak di rumah, tapi dengan jabatan saya sebagai guru besar, Masya Allah, wah kayak setengah Banyak mati. sekali amanah yang diberikan kepada Iya. Bapak Anji. Jadi memang harus, cuman semuanya dikerjakan di rumah gitu. Itu banyak sekali. Maka kembali lagi IAI Jawa Timur tuh harus ada akuntan manajemen, harus ada manajemen eksekutifnya. Dulu kalau nggak salah Pak Ardianto ya. Pak Ardianto, setelah itu diganti Pak Denny, ada Denny yang sekarang di IAI Jakarta, kemudian Pak Sigit. Itu tanpa itu tidak mungkin terjadi. Nah, setelah Pak Sigit itu, pada waktu itu ketuanya saya tidak sebutkan namanya, dengan kekuasaannya dia tidak nyewa rumah, tidak nyewa kantor loh, waktu di Ngagel itu hanya karena kekuasaannya saja. Nah, dengan saya ditunjuknya sebagai ketua, saya bilang ke Pak Sigit, itu harus sewa. Meskipun duitnya kita pas-pasan gitu, tapi sewa. Kalau sewa apa? Tidak mungkin diusir. Betul. Setiap saat tidak mungkin diusir. Itu yang pertama kita punya itu. Yang kedua, itu tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bahwa orang pintar itu banyak. Maka PTS dan PTN itu tidak boleh dibedakan. Harus menjadi satu. Itu yang membuat, menurut saya loh ya, menjadikan semua itu bergabung kepada IAI Jawa Timur. Karena apa? Saya yang membuat pernyataan bahwa tidak beda antara PTS dan PTN. Mau menjadi satu semuanya. Dan otomatis saya tidak, meskipun toh saya dari PTN, tapi ya kalau udah bicara tentang IAI, orang pinter tuh di mana-mana kan sama. Dimana-mana betul ya Pak ya, apapun Gitu. itu yang Kira-kira seperti itu. Jadi awalnya dengan bergabungnya itu, saya tidak memisahkan antara swasta dan negeri, semua jadi satu, maka Jawa Timur itu masuk semuanya. baik, luar biasa sekali. Baru setelah itu ada komisariat. Ya karena kenapa komisariat? Pada waktu pertama kali, ingat ya saya sampaikan kepada teman-teman, orang pintar bukan orang Jakarta saja, tapi di mana-mana ada orang pintar. Maka dari itu komisariat pengurusannya aturlah, tolong diatur oleh Pak Sigit, diatur, tapi berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Kemudian ada komisariat, kemudian ada IAI Muda. Ya, IAI Muda ini. IAI Muda itu yang saya sampaikan, loh, IAI Muda itu coba ada
organisasinya tapi tidak ada bentuknya. Begitu dia lulus, selesai udah. Tidak ada kegiatan. Ya tolong diatur. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk merangkul IAI muda. Sedangkan kegiatan sebetulnya loh Mbak, Iya. harus diingat bahwa kita kembali kepada Islam. Jadi pada waktu Pak Sigit itu mau mengontrak ngagel apa Mbak jenenge Mbak? Ngagel kali. Pokoknya sebelahnya toko apa di situ? Carrefour ya. Carrefour sekarang menjadi dulu sebelahnya toko Carrefour itu, sejak di sana itu saya bilang kepada Pak Sigit, kita harus kontak rumah. Maka kamu punya duit enggak? Saya tanya. Maka Pak Sigit dengan serius mengatakan enggak punya duit. Nah, kalau enggak punya duit ya harus cari duit, tapi jangan berpikir duit. Sampai dia Pak Sigit sampai ngomong saya, Pak Cip itu lo gimana sih suruh mikir duit tapi enggak boleh berpikir duit. Iya. Iya kan? Karena apa? Dalam Islam disebutkan orang yang bermanfaat, orang yang berguna itu yang paling memberikan manfaatnya. Nah, sehingga IAI itu harus diisi dengan berbagai macam kegiatan. Tapi bukan membuat kegiatannya itu, tapi bicara tentang bermanfaat, berupaya memberikan manfaat bagi orang. Maka kegiatan ini yang diadakan harus memberikan manfaat orang lain. Alhamdulillah ya, kalau kita bicara tentang hal itu, bahwa termasuk beriklan ya. Iklan kan kita membuat brosur, kita segala membuat. Tapi kenapa kok dibaca oleh orang? Nah, kenapa itu Pak ternyata? Itulah yang disebut, percayalah yang nyata sama yang gaib. Ya, jadi kembali lagi ke semua itu kepada Al-Quran. Disebutkan di sana, percayalah yang nyata dan yang gaib. Nyata, ya kita berpikirlah, kita harus menggunakan akal kita. Kita maju, beriklan segala macam, beriklan aja, ya pakai komputer, ya pakai brosur, ya pakai segala macam. Tapi kenapa orang membaca? Itu membacanya itu loh. Orang mau membaca itu adalah kekuatan gaib yang harus disadari, kekuatan gaib. Termasuk bagaimana kita membeli kantor. Ya, kalau kenal Pak Gubernur Jawa Timur siapa, Pak Dekarwo ya. Dekarwo ya. Itu mulai mahasiswa saya kenal lah dengan beliau itu. Tetapi sejak beliau menjadi gubernur, saya tidak pernah maju-maju menampakkan diri, saya tidak pernah. Bahkan pernah dulu diundang di waktu peresmian Pasar Jemundo, ya, saya sembunyi aja loh itu. Tapi karena Pak Dekarwo melihat saya, Prof, kamu tidak boleh di situ. Saya diajak duduk di depan itu loh Mbak. Kursi diadakan oleh dia. Sampai ngusir-ngusir yang lain. Kan saya sungkan itu sebetulnya itu. Itu karena saya tidak mau menampakkan diri. Nah, ternyata beliau itu ingat kepada saya bahwa manajemen keuangan desa itu pelatihannya yang bisa itu menjawab itu adalah IAI dan Cipto. Cipto dan IAI, pokoknya dua orang itu. Kenapa itu? Kenapa? Buktinya apa? Buktinya saya tanya Pak Sigit. Pak Sigit ya yang paling tahu bahwa itu adalah Bu Nawang itu kepala litbangnya. Itu ditunjuk oleh Pak Karwo, harus Cipto yang mengerjakan untuk latihan. Nah, semua kita kira-kira. Maka saya tanya. Untuk Pak Cip sendiri punya harapan nggak sih Pak dengan IAI Jawa Timur ke depannya itu menjadi apa, berkembang seperti apa? Ada harapan tersendiri yang Bapak? Ya, sebetulnya kalau kita harapan tuh ada ya, tetap ada meskipun toh ketua paling lama termasuk saya itu ya, 3 periode. 3 periode. Jadi beliau itu tidak mau, maka dari itu saya menjadi ketua lagi sampai ketua 3 periode. Dan alhamdulillah pada periode ketiga itulah kita bisa beli gedung, jadi IAI Jawa Timur se-Indonesia. Jawa Timur tuh yang mulai, baru setelah itu Jawa Barat. Tapi kita mulai. Nah, ke depannya apa ya harapan saya ya? Mari kita, maka dari itu kalau semua ikut bergabung di IAI, tolong tunjukkan keahlian kalian di IAI-nya. Jadi tidak mungkin saya sendiri paling pintar, tidak. Kalian orang-orang yang muda-muda itu tunjukkan keahliannya agar IAI itu menjadi lebih maju daripada
sekarang. Seperti itu teman-teman. Jadi harapannya Pak Cip adalah kita sebagai khususnya kita ya Pak ya, sebagai akuntan, mungkin teman akuntan, kita bisa bergabung bersama menjadi di IAI, bisa menjadi anggota di IAI, kemudian kita menunjukkan kemampuan kita masing-masing seperti itu. IAI Wilayah Jawa Timur, sinergi, harmoni, respect. Nah, itu tadi percakapan kita dengan Bapak Cipta Hadi Sawarjuwono. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Bye.